Salah satu jenis penulisan yang harus kita pahami dan kita kuasai dengan baik adalah menulis isai. Apa itu isai? Setidaknya kita bisa mengidentifikasi 4 ciri penting yang ada di dalam isai. Ciri yang pertama, isai adalah sebuah tulisan yang membahas tentang persoalan, yaitu sesuatu yang sedang dialami dan diresahkan oleh banyak orang. Nah, persoalan di dalam isai yang kita tulis adalah persoalan yang terkini, persoalan yang sedang dialami banyak orang. Sehingga isai menghadirkan persoalan-persoalan yang selalu menarik untuk dibahas. Misalnya, pada saat ini kita sedang memasuki era new normal. Misalnya lagi, pada saat ini kita sedang menghadapi musim hujan di mana banyak bencana terjadi di mana-mana. Misalnya juga kita menulis tentang pendidikan yang saat ini dilakukan dengan cara terpadu atau blended learning dengan model luring dan daring. Nah, ketika persoalan-persoalan ini kita sajikan di dalam isai, karena semua orang mengalami persoalan ini, maka orang banyak yang tertarik dan ingin membaca tulisan isai. Dari sinilah dalam menulis isai kita kemudian harus bisa benar-benar menyajikan persoalan-persoalan terkini, persoalan-persoalan yang sedang dihadapi banyak orang. Tujuannya agar tulisan isai yang kita tulis menjadi menarik bagi banyak orang. Ciri yang kedua, ketika isai sudah menghadirkan persoalan yang dipilih dan dipilah dengan baik, kemudian disajikan dengan menarik, maka pada tahap yang kedua ini kita harus bisa membahas, menganalisis, mengupas, bahkan kemudian memberikan solusi-solusi atas persoalan itu berdasarkan kepada subjektivitas gagasan kita sendiri. Ini artinya di dalam menulis isai kita harus bisa mengungkapkan gagasan-gagasan kita. Kita harus bisa menyajikan pandangan-pandangan kita. Kita harus bisa menganalisis berdasarkan pengetahuan-pengetahuan kita. Sampai di akhirnya adalah kita bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh banyak orang itu. Inilah menariknya di dalam isai. Maka isai merupakan jenis penulisan yang merepresentasikan kecerdasan, merepresentasikan keluasan ilmu pengetahuan, merepresentasikan kreativitas dari penulisnya. Itulah barangkali kenapa ketika ada pengurusan beasiswa, misalnya ketika kita ingin melamar pekerjaan, misalnya menulis isai menjadi salah satu syarat yang harus kita penuhi. Kenapa bisa demikian? Karena melalui isai seseorang akan bisa menilai kualifikasi gagasan, pengetahuan, dan kecerdasan kita ketika kita diberikan sebuah persoalan. Inilah menariknya isai. Maka menulis isai menjadi salah satu bagian penting yang harusnya bisa kita kuasai dengan baik. Nah, ciri yang ketiga di dalam isai, persoalan dan gagasan itu akan disajikan di dalam bahasa yang populer, bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang, bahasa yang kemudian enak dinikmati oleh banyak orang. Maka disinilah bahasa di dalam menulis isai harus disajikan dengan santai, disajikan dengan populer dan familiar, sehingga semua orang akan dengan mudah memahami tulisan isai kita. Nah, inilah salah satu ciri kepopuleran yang ada di dalam isai itu. Salah satunya adalah bahasa. Bahasanya adalah bahasa yang kemudian bisa dibaca dengan baik, dinikmati dengan baik, apapun bidangnya, siapapun pembacanya, semua akan bisa membaca isai dan memahami isai dengan menarik. Sedangkan ciri yang keempat adalah isai biasanya ditulis dan disajikan untuk masyarakat luas.
Yang kemudian media utama salah satunya di dalam menulis esai adalah dengan dipublikasikan di media massa, dipublikasikan di sosial media, bisa juga dipublikasikan di buku-buku. Nah, tulisan esai ini dengan publikasi yang sosial, populer, dan familiar ini menjadikan semua orang suka menikmati. Membaca koran itu biasa, membaca sosial media biasa, bahkan membaca buku-buku dengan tulisan-tulisan yang berjenis esai ini. Nah, untuk itulah kita bisa melihat keempat ciri ini menjadi salah satu syarat penting yang harus kita penuhi ketika kita menulis esai. Nah, dengan melihat karakteristik ini, kita bisa mengidentifikasi bahwa esai adalah karya ilmiah populer. Kenapa disebut karya ilmiah populer? Pertama, esai disajikan dengan bahasa yang populer. Esai menyajikan gagasan persoalan yang populer dialami oleh banyak orang. Esai juga disampaikan dengan media-media yang populer. Inilah kenapa esai kemudian sering disebut sebagai karya ilmiah populer. Nah, komposisi di dalam penulisan esai tentu saja sama dengan komposisi di dalam penulisan-penulisan jenis lainnya. Bahkan di dalam esai relatif lebih singkat, simple, ringkas, tetapi dengan cara-cara yang menarik, esai membuat satu jenis tulisan yang memiliki ciri khas. Adapun aspek-aspek yang kita hadirkan di dalam komposisi menulis esai terdiri atas satu, esai harus menghadirkan judul yang menarik, judul yang membuat orang tertarik ingin membaca, judul yang menggambarkan persoalan, dan judul yang menggambarkan gagasan kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Melalui judul yang menarik inilah maka orang-orang akan penasaran dan kemudian membaca tulisan esai kita sampai selesai. Kemudian yang kedua, esai diawali dengan pembuka persoalan. Apa persoalan yang akan kita tulis di dalam esai disampaikan di dalam pembuka dengan menghadirkan fakta-fakta, fenomena-fenomena, bahkan data-data. Kita menyajikan pembukaan yang menarik sehingga pembaca yang membaca pembukaan kita sudah merasa memiliki persoalan kita yang kita tulis, sudah ingin mengetahui persoalannya dan ingin mengetahui penyelesaiannya. Maka pembuka disampaikan dengan yang menarik. Dan yang ketiga adalah isi. Isi di dalam esai itu meliputi adalah pembahasan terkait dengan persoalan serta gagasan-gagasan kita dalam menyelesaikan persoalan itu. Dua hal penting yang harus hadir di dalam esai, sehingga melalui pembahasan analisis terhadap persoalan yang kompleks dan menarik, kemudian disajikan bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan itu, maka esai menjadi menarik untuk dibaca dan diketahui oleh banyak orang. Karena melalui esai, pembaca akan mendapatkan sudut pandang menyelesaikan masalah dari sisi yang lain. Dan yang keempat adalah penutup. Maka esai ditutup dengan kesimpulan atas bahasan gagasan penulis terhadap persoalan itu. Jika keempat aspek ini sudah kita bisa tulis dengan baik, maka kita bisa menulis esai dengan baik, dan esai yang baik menunjukkan kualifikasi intelektualitas kita yang baik.